Pak, viral di media sosial Pak, Bapak sudah mulai negur-negur programnya Power Phone yang makan bergizi gratis Pak. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung, seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Itu mau bahas apa? Tapi apa yang mau dilaporin mungkin dari Pak Menteri? Nggak ada yang dilaporin, mungkin kalau nanya APBN akan saya jelasin APBN sedikit. Tapi nggak ada yang spesifik sih. Apalagi mungkin semalam dari Hambalang kamu gitu. Iya Pak, tadi dari Hambalang apa Pak? Di Hambalang ngomong apa Pak kemarin Pak? Hambalang itu pada dasarnya itu proyek-proyek unggulan dipastikan bisa berjalan dengan cepat, hanya itu aja strateginya mempercepat seperti apa. Dan kalau dari saya sih saya bilang ya kalau semua permintaan ini saya proses dengan cepat. Seperti ada permintaan apa pembebasan pajak penerimaan non pajak PNBP dari satu proyek yang di Papua itu, saya bilang kalau Adrinas kasih ke saya keluarkan hari ini cepat gitu. Tapi secara anggaran memadai atau gimana? Nggak ada anggarannya itu mah. Udah kita hitung juga kalau income-nya juga mungkin itu kan proyek yang belum ada income, punya pemerintah juga. Apa yang kita pajakin kantong kiri kantong kanan nanti juga keluar juga ke situ. Jadi kita hitung begitu, saya lebih praktis. Sebagian teman-teman sih keberatan katanya, oh nanti PNBP kita kira kurang. Tapi kalau program pemerintah kan sama. Kalau kurang bayar juga kita nanti sama juga. Ngapain saya tarik pajaknya? Yang penting programnya jalan cepat. Kemarin pas di Hambalang Pak Presiden ada program khusus yang untuk diperhatikan itu nggak Pak dari Kementerian Keuangan? Nggak ada. Saya supporter aja. Kalau mereka perlu dukungan Kementerian Keuangan, kita proses dengan cepat. Salah satu program yang dipikirkan adalah bagaimana mengurangi subsidi dengan mencari alternatif power plant yang lebih murah dibanding yang ada sekarang. Masih belum ketemu, masih didiskusikan, itu utamanya. Pak, viral di media sosial Pak, Bapak sudah mulai negur-negur programnya Power Phone yang makan bergizi gratis Pak. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung, seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada rencana nih Masih ada kementerian anggaran besar gitu yang patroli itu ya Pak masih belum. Nanti minggu depan saya mulai jalan, saya kira. Kementerian apa aja anggaran besar ya Pak? Kemenhan juga nggak? Nanti kita lihat yang mana yang paling pas. Ya, makasih ya. Makasih ya. Baru mau dipelajarin ya. Makasih Pak. Proyek-proyek yang komersil swasta, apakah proyek prioritas pemerintah gitu? Yang kita bilang ada jangan dipakai beli bond dan jangan dipakai beli SRB, hanya itu aja. Yang lain market base suka mereka. Thank you. Kebijakan Bapak dikritik Pak Didik, itu gimana Pak? Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan, dia bilang sama saya Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September 2021 bulan Mei. Nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Pak, kalau yang 200 triliun itu, tapi ini yang silpa Pak? Silpa apa sal gitu Pak, yang berasal yang 200 T itu? Nggak ada urusan, pokoknya uang saya di bank saya geser, dari BI geser. Jadi Anda punya. Ini bukan dipinjemin, saya taruh aja, saya pindahin uangnya. Seperti Anda punya uang di bank A dan bank B, Anda pindahin uangnya dari bank B ke bank A. Uang Anda tetap kan, bentuknya sama ya, tabungan apa-apa. Jadi nggak masalah, cuma pindah aja. Cuman karakteristiknya beda. Kalau bank sentral nggak bisa diakses oleh perekonomian dan perbankan.
Kalau di bank biasa bisa diakses dan bisa menyebar dan bisa memberi stimulus ke perekonomian, itu utamanya. Jadi banyak yang salah mengerti, seolah-olah saya memakai SAL untuk pembangunan atau uangnya saya ambil untuk pembangunan tertentu. Tidak, saya hanya memaksa perbankan berpikir secara profesional. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi uang tambahan ke mereka. Jangan santai-santai aja jadi naruh uang di bank sentral, di obligasi, nggak ngapa-ngapain, enak banget. Jadi sekarang mereka mesti berpikir sesuai dengan fungsi mereka, yang fungsi untuk apa perbankan dibuat. Himbarannya siapa Pak yang pusing Pak? Katanya apa ya? Saya pikir semuanya pusing. Pak, kalau untuk stimulus anggarannya Gimana? Untuk stimulus yang terakhir kemarin diluncurkan, anggarannya berapa dan berapa yang udah di? Saya pikir yang paling besar kan 7 triliun kan, yang untuk apa tuh? Saya lupa. 7 triliun untuk beras yang 2 kilo. Itu akan kita kasih 20 kilo ya, 2 kali 10, 2 bulan kali 10 kilo. Itu kan kasih 2 bulan pertama. Nanti kalau masih kurang kita kasih lagi. Pak, quote of the day dong Pak untuk anak muda yang keuangan. Nah, apa quote of the day? Nggak, yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Pak, yang kemarin 200 itu gimana Pak menghasilkan biar nggak NPL gitu? Itu kode udah apa? Kode of the day untuk anak muda Pak untuk memulai bisnis atau memanage keuangan dong. Jadi kalau mau berinvestasi ya di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Pak, kebayang Bapak strategi Bapak itu dianggap sebagai dibandingin sama pemain sepak bola tuh kayak strategi menyerang gitu Pak, dibandingkan dengan Bu Sri Mulyani yang ofensif. Itu ada tanggapan? Ya, defensif, sorry. Saya nggak tahu, yang saya tahu beginilah cara menjalankan fiscal policy yang baik. Saya nggak pernah main bola juga, nggak jago. Mungkin kalau main saya ketinggalan terus, udah tua, nggak bisa. Tapi basically itu pada dasarnya itu. Ilmu fiskal yang wajar seperti ini, ketika Anda punya, Anda sudah anggarkan, habisin. Kalau nggak berani ngabisin, jangan didesain, jangan rencanakan, itu aja. Jadi ngambil berani langkah itu gitu ya Pak? memastikan biar nggak NPL gimana Pak? Itu kan untuk memacu kredit, biar nggak non-performing loan gimana Pak? Kan perbankan cukup pintar harusnya. Kalau mereka kasih pinjaman nggak hati-hati jadi NPL, ya harusnya mereka dipecat. Tapi Pak, masalahnya kan sekarang katanya demand-nya yang lagi rendah. Demand kredit. Banyak orang yang nggak mau ngambil kredit gitu Pak. Siapa bilang? Tahun 2000 Anda ada ekonomi bilang begitu kan? Dia mesti belajar lagi ekonomi. Sebelumnya memang. Jadi begini. Seperti apa Pak? Tahun 2021 semua sama kan? Waktu itu kredit tumbuhnya rendah sekali. Semua orang bilang kita kredit nggak bisa tumbuh sebelum ekonominya membaik. Saya balik. Saya injek uang ke sistem dengan cara tertentu ya. Saya kan bukan menteri, bukan gubernur bank sentral, tapi kita injek uang ke sistem pada waktu bulan Mei 2021 cukup signifikan. M0 tumbuh double digit dalam hampir waktu yang hampir bersamaan, kredit juga tumbuh. Teorinya begini, kalau Anda tiba-tiba ini berhubungan dengan opportunity cost of money. Kalau opportunity cost of money turun, bunga turun, uang ada dan uangnya ada misalnya, kan orang yang punya uang jadi nggak sayang belanja lagi. Kenapa? Loh, bunganya lebih kecil dari sebelumnya, gue habisin aja duit saya, kira-kira gitu. Sementara orang yang perusahaan yang mau ekspansi nggak takut lagi pinjam uang. Kenapa? Bunganya lebih dari sebelumnya. Ini kesempatan untuk berekspansi. Teorinya seperti di belakang layar, tapi empirisnya sudah kita perlihatkan di tahun 2021. Pada waktu itu kalau Anda rapat ke SSK, mereka akan bilang ekonomi nggak bisa, kredit nggak bisa bagus karena ekonominya belum tumbuh. Saya bilang enak amat kerjanya kalau gitu. Regulator ngapain?
Jadi kita balik waktu itu dan berhasil. Itu bukti yang nyata. Optimis tahun ini bisa seperti itu lagi ya Pak? Targetnya berapa? Saya nggak optimis, tapi biasanya perilaku dari sistem perekonomian nggak berubah. Kalau saya kasih gini, biasanya begini, saya segini pasti gini terus. Jadi dia nggak akan berubah-ubah. Itu akan berubah mungkin setelah ada perubahan generasi atau generasi dua generasi, setelah kebiasaan Anda berubah. Ini kan masih pelaku sama kan dalam 10 tahun terakhir. Jadi kemungkinan besar responnya akan sama. Jadi kalau orang ekonom seperti itu melihat empiris statistik behavior seperti apa, once apa? Segera setelah kita tahu behavior system, kita bisa memanipulasi dan sistemnya akan merespon dengan respon yang sama. Itu yang saya pakai. Pak, kalau itu hitungan Bapak itu akan terlihat berapa lama Pak? Apa? Akan terlihat berapa lama targetnya? Ke ekonomi biasanya sih ke ekonominya 2 bulan 3 bulan kelihatan, tapi kalau pertumbuhan kredit mestinya 1 bulan udah kelihatan. Tapi yang jelas gini, perbankan lagi gelisah untuk menyalurkan uang ke sistem perekonomian. Market tahu, para pelaku ekonomi tahu, para deposan udah mulai merasakan, para pemilik perusahaan sudah merasakan. Oh ya pasti tawaran itu kredit, mau nggak kredit. Itu dirasakan oleh pelaku ekonomi keseluruhan. Itu pelan-pelan akan atau dengan cepat akan masuk ke sistem perekonomian, akan membalik arah sentimen semua kita. Yang tadinya Anda takut, oh Indonesia gelap, mungkin sebentar lagi Indonesia terang sedikit. Pertamanya semakin ke depan semakin terang lagi. Jadi nggak usah takut. Pak, sustain pemerintah soal PPSK udah dibahas belum? Udah dibahas belum sih Pak? Untuk RUU PPSK perubahan yang apa yang RUU P2SK Pak, maksudnya mau nambah mandat Bank Indonesia untuk lapangan kerja dan mekanisme baru untuk belum sebelum masuk ke Kementerian Keuangan. Saya dengar tadi akan dirubah, tapi belum masuk ke meja saya sampai sekarang. Tapi mungkin ada usulan dari Kementerian Keuangan Pak untuk PPSK Pak. Kenapa mesti dirubah? Berarti sejauh ini udah oke Pak? Saya nggak tahu, kalau saya pikir undang-undang P2SK pribadi boleh ya? Pribadi aja Pak. Jadi itu kan baru dirubah tahun 2023. Kenapa dirubah lagi dalam waktu singkat? Berarti yang kemarin salah bikin apa gimana? Biar aja itu berfungsi penuh, kemudian kita lihat di mana cacatnya, baru kita perbaiki. Ini kan baru 2 tahun, mungkin pelaksanaan juga pertengahan tahun 2023 baru mulai. Jadi untuk saya sih terlalu dini untuk merubah undang-undang P2SK. Tapi kalau emang ada nanti masukan, kita lihat bisa perlu dirubah apa enggak. Saya akan pelajari masukan yang masuk, yang sampai ke saya. Nanti kan kita pelajari harus dirubah apa enggak. Tapi pandangan pribadi saya seperti itu. Jangan cepat-cepat ngubah peraturan. Di draft RUU-nya tuh ada yang Bank Indonesia harus ikut ke lapangan kerja segala macam itu Pak. Itu emang perlu kalau menurut Bapak? Saya nggak tahu. Saya belum lihat. Pak kamera Pak. Pada saja gini. Kalau di Amerika kan 3, price stability, unemployment kan lapangan kerja, dan growth kan. Mungkin kita mau ikut ke sana. Saya nggak tahu, yang kemarin kan udah dirubah, belum masuk ya. Kalau growth sudah sih Pak. Kalau growth memang sudah. Tapi kalau ini yang kan gini, kalau menurut ilmu moneter, kebijakan moneter tidak bisa melakukan semuanya. Biar aja dia fokus dengan langkah-langkah yang dia bisa kerjakan. Jadi mungkin boleh ditambah sedikit-sedikit fungsinya, tapi jangan harap kebijakan moneter adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki ekonomi kita. Jadi harus ada koordinasi atau concert effort antara fiskal dan moneter. Mas, salah satu BI ikut rapat juga ya Pak? Iya, yang pertama ya. Itu rapat yang tadi apa Pak? Enggak. Itu kan independen. BI kan independen. Anda jangan anggap pemerintah intervensi. BI itu independen full.